Shalom sahabat pendidikan Kristen. Kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk belajar mendalami tentang pendidikan Kristen. Pada kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan Kristen. Uraian yang saya ambil pada saat yang saya sampaikan pada saat ini dikutip dari salah satu buku yang berkaitan dengan pendidikan Kristen. Judulnya adalah Handbook of Christian Education dari Journey Fort Granville, South Carolina. Apa itu pendidikan Kristen? Meskipun istilah pendidikan Kristen tidak muncul dalam Alkitab, tetapi Alkitab banyak sekali berbicara tentang pengajaran moral dan spiritual bagi orang percaya pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Pendidikan Kristen menempatkan nilai tinggi pada pengetahuan baik tentang Tuhan dan pekerjaannya. Sejak terlahir ke dunia, perkembangan anak akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Ketika kekuatan dan kecenderungannya yang diwariskan muncul dan berinteraksi dengan lingkungan dan kehendaknya, dia mengambil karakteristik kedewasaannya. Pertumbuhan manusia bagaimanapun tidak berakhir dengan kematangan fisik. Pendidikan baik anak-anak ataupun orang dewasa adalah pengarahan total proses pembangunan berkelanjutan menuju tujuan-tujuan khusus. Tujuan pendidikan Kristen adalah mengarahkan proses perkembangan anak kepada tujuan Allah bagi manusia, yaitu tindakan dan karakter ilahi. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Pendidikan Kristen yang ideal dimulai dengan kelahiran baru, ketika kehidupan Allah dikomunikasikan ke dalam jiwa. Akan tetapi, mengatakan bahwa pendidikan Kristen yang tepat dimulai dengan kelahiran baru bukan berarti bahwa tidak ada gunanya mendidik sebelum kelahiran baru. Siswa dapat diberikan kesadaran akan Allah dan tanggapannya terhadap firman-Nya, sehingga ketika Roh Kudus membawa keinsyafan akan dosa, siswa akan siap dengan pengertian penuh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Timotius misalkan sejak kecil tahu kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Membuat anak-anak menjadi orang yang dewasa dalam keselamatan adalah fungsi dari pendidikan Kristen. Pertumbuhan kepada pengenalan Allah di dalam pengenalan akan Yesus Kristus dilakukan setahap demi setahap. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Pertumbuhan ini adalah pembaharuan yang dilakukan dalam kemurahan ilahi. Titus 2 ayat 11-13. Nah, itu dihasilkan dari peniruan atau pembaharuan yang terdapat di dalam diri kita. Peniruan akan Kristus yang merupakan citra dari yang maha mulia yang dimanifestasikan secara nyata. Pada saat manusia yang telah diperbaharui secara terus-menerus diisi oleh kebenaran yang dinyatakan di dalam Kristus, dia akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa segambar dengan Dia dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Fokus dalam pendidikan Kristen tentu saja adalah siswa. Sebagai pribadi yang unik diciptakan secara spesifik dalam rancangan Allah, ia harus memiliki kualifikasi dan motivasi yang tepat jika ingin menjalankan peran kooperatifnya. Tanpa pembaharuan dan kesediaan dari siswa, pendidikan Kristen tidak dapat melaksanakan tujuannya. Pembaharuan tidak akan menghilangkan sifat lama, yang oleh Rasul Paulus disebut dengan manusia lama atau daging. Sikap dan kecenderungan dunia dapat menghambat pertumbuhan rohani. Adalah tanggung jawab siswa untuk membawa serta hati yang tulus dan pikiran yang rela. Dengan semua itu dan dengan pengajaran yang tepat, keberhasilannya terjamin. Karena Kristus berjanji, siapa yang murni hatinya akan melihat Allah, dan orang yang rajin mencari pengetahuan seperti mencari perak dan harta karun akan diberi upah. Matius 5 ayat 8, Amsal 2 ayat 3-5.
Lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam pendidikan Kristen? Ada 3 institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan Kristen, yaitu yang pertama adalah keluarga, gereja, dan sekolah Kristen. Keluarga, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa pendidikan Kristen dimulai dari keluarga. Kejadian 18 ayat 9, Ulangan 6 ayat 7, Amsal 2 ayat 6, Efesus pasal 6 ayat 4, 2 Timotius 1 ayat 5, kemudian 2 Timotius 3 ayat 15. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan Kristen itu merupakan tanggung jawab para orang tua. Kemudian yang kedua adalah gereja. Perjanjian Baru mengindikasikan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab gereja seperti pewartaan kabar baik. Matius 8 ayat 19-20, Kisah Rasul 2 ayat 42, 2 Timotius 2 ayat 2. Gereja sebagai tubuh Kristus harus bertumbuh untuk menjadi dewasa, menyiratkan fungsi mengajar yang ada di dalam lembaga ini. Kemudian Roma 12 ayat 4-7, 1 Korintus 12 ayat 8 menyatakan perlunya pengajaran-pengajaran di gereja-gereja lokal. Tanggung jawab yang ketiga ada pada sekolah Kristen. Orang Kristen memiliki sebuah mandat Alkitabiah untuk mendidik di keluarga dan di dalam gereja. Nah, untuk menekankan pendidikan Kristen, orang tua boleh memilih sekolah Kristen sebagai rekan sekerja dalam mendidik anak-anak. Pendidikan Kristen yang utama dan terutama adalah keluarga, kemudian diikuti oleh gereja dan sekolah. Sekolah Kristen adalah kepanjangan dari orang tua dan gereja dalam mendidik anak-anak. Tujuannya adalah mengembangkan siswa dalam peta teladan Allah. Tujuan tersebut menentukan isi dan cara pengajarannya. Isi pengajaran, Raja Daud menasehati anaknya, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jikalau engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui betapa sempurnanya Daud memahami bahwa pendidikan seorang anak harus mengenal Allah dan harus menyertakan praktik pengetahuan dalam pelayanan. Demikian juga dalam pendidikan Kristen. Siswa harus diajarkan pengenalan akan Tuhan dan menuruti Dia dalam karakternya dan pekerjaannya. Pengetahuan tentang Allah, segenap teori pendidikan Kristen harus bertumpu pada pengenalan bahwa seluruh kebenaran berasal dari Allah. Mazmur 31 ayat 5. Anaknya adalah Tuhan atas kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Segala kebenaran akan dipahami, apakah dipahami atau tidak, bersumber dari satu sumber. Dan oleh karenanya kebenaran itu menjadi harmoni secara keseluruhan. Akibatnya, wahyu diri Allah adalah titik awal dari semua penyelidikan rasio dan panduan untuk semua penafsiran realitas. Tidak ada konsep yang benar akan bertentangan dengan pernyataan Alkitab. Penghormatan terhadap Allah yang benar memaksa kita untuk memperhatikan akurasi dalam semua bidang penyelidikan dan laporan faktual. Karena tujuan pendidikan Kristen adalah untuk mengembangkan manusia yang ditebus dalam citra Allah, para pendidik Kristen harus mengarahkan siswa kepada gambar asli, yaitu Allah sendiri. Siswa mengenal Tuhan dengan mempelajari wahyu tentang diri Allah dan pekerjaannya melalui firman-Nya. Oleh karena itu, Alkitab harus menjadi pusat kurikulum sekolah Kristen. Alkitab bukan hanya pokok bahasan yang paling penting, tetapi juga prinsip yang menentukan pokok bahasan lainnya dan cara pengajarannya. Karena itu, penyajian kebenaran Alkitabiah tidak terbatas pada satu segmen saja dari sebuah kurikulum, tetapi menyebar kepada seluruh mata pelajaran. Pengetahuan guru tentang Alkitab mengendalikan seleksi dan interpretasinya atas materi, serta menentukan seluruh perspektifnya tentang materi pelajaran itu sendiri. Alkitab memiliki status istimewa dalam pendidikan Kristen. Alkitab juga memiliki status istimewa dalam kurikulum, karena Alkitab adalah sarana utama untuk menyampaikan pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah menyiratkan lebih dari sekedar pengetahuan tentang Allah sendiri. Tentu saja mengenal fakta-fakta tentang Allah dalam wahyu yang tertulis
merupakan sebuah hal yang penting. Pengetahuan tentang Allah yang unik dalam pendidikan Kristen adalah pengetahuan pribadi yang dimulai dengan pertobatan dari dosa dan iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan berkembang melalui kepatuhan, persekutuan dengan Allah. Mengenal Allah berarti dilahirkan dalam keluarga Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya. 1 Yohanes 5 ayat 20, Filipi 3 ayat 10. Oleh karena itu, tanpa ada siswa yang memiliki pengetahuan pribadi tentang Allah, tidak ada sekolah Kristen yang sah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan Kristen. Meskipun firman Tuhan adalah sumber utama pengetahuan tentang Allah, baik yang faktual maupun pribadi, karya-karya Allah juga merupakan bagian penting dari kurikulum sekolah Kristen. Khususnya adalah Allah yang dinyatakan dalam ciptaan rasionalnya, manusia, yang diciptakan menurut gambar Allah, yang adalah yang tertinggi dari karya-karya Allah di bumi. Karena alasan inilah, sekolah Kristen harus memberi penekanan kepada kemanusiaan, studi tentang bahasa manusia, literaturnya, pencapaian artistiknya, catatan sejarahnya, logika penalaran matematikanya, dan bentuk lain dari ekspresi pribadi dan budayanya. Ilmu-ilmu alam juga tidak dapat diabaikan, sebab kemuliaan Allah, semesta yang luas dan keajaiban yang tak terhitung itu memberikan kesaksian tentang siapa pencipta mereka. Tuhan adalah Tuhan atas ketertiban, keindahan, dan kekuasaan. Mazmur 19 ayat 1, Roma 1 ayat 20. Meskipun studi tentang alam sering menggantikan studi tentang Tuhan, bahkan sampai pada titik manusia menyembah ciptaan dari Sang Pencipta, Roma 1 ayat 25. Namun demikian, Tuhan sendiri menyatakan bahwa alam semesta itu baik adanya, dan Ia menegakkan hukum semesta serta prosesnya sebagai sarana untuk mencapai kehendaknya bagi manusia. Kejadian 1 ayat 31. Kesempurnaan alam dan kebutuhan manusia serta fakta bahwa Allah menyerahkan bumi kepada manusia untuk ditaklukkan dan dinikmati menyatakan betapa baiknya Allah dan kasih-Nya yang luar biasa untuk manusia ciptaannya. Nah, yang kedua, menuruti Allah. Dalam upaya untuk memenuhi tujuan pendidikan Kristen, yaitu pengembangan keserupaan dengan Kristus dalam manusia yang ditebus, sekolah Kristen mengajarkan siswa untuk meniru Allah, mempelajari tentang Allah dan mempraktekkan tentang sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Siswa belajar tentang Tuhan sehingga mereka dapat meniru Allah. Mereka harus menjadi pengikut Allah. Efesus 5 ayat 1. Dalam mengikuti Tuhan, siswa harus meniru sifat dan pekerjaan Allah. Peniruan sifat Allah menghasilkan kekudusan karakter. Allah memerintahkan umatnya untuk meniru kesuciannya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Buah-buah roh adalah ekspresi kekudusan Allah dalam karakter orang-orang percaya. Peniruan karya Allah akan menghasilkan pelayanan. Pelayanan adalah konsekuensi dari mengikut Yesus yang berkata, "Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Markus 10 ayat 45. Oleh karena itu, kurikulum sekolah Kristen juga harus melengkapi anak-anak dengan keterampilan dan disiplin untuk melayani. Ilmu pengetahuan tentang humaniora, ilmu alam, ilmu-ilmu lainnya adalah sarana untuk meningkatkan siswa dalam pelayanan. Nah, bagaimana cara mengajar di sekolah Kristen? Di sekolah Kristen, cara pengajarannya harus konsisten dengan tujuan pendidikan Kristen, yaitu tumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Prosedur dan sarana pendidikan di sekolah Kristen juga harus mengikuti contoh dan norma-norma yang terdapat di dalam Alkitab. Metodologinya, metodologi adalah suatu metode, bukan sekedar metode saja, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tetapi ia bukan tujuan, dia adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Metode dipilih karena kekuatan dan efisiensinya dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Di sekolah Kristen, metode-metode harus dipilih untuk merefleksikan keteladanan Allah, dengan jaminan bahwa metode-metode Allah adalah yang paling efektif dalam melaksanakan kehendaknya. Metodologi Kristen
secara alami menolak metode apapun yang bertentangan dan prinsip-prinsip kebenaran yang terdapat di dalam firman Allah. Pendidik Kristen harus mempelajari beragam metode pendidikan yang terdapat di dalam Alkitab. Dalam pengajarannya, Kristus menggunakan beragam metode dan bahan yang luar biasa. Di dalam Perjanjian Lama, Allah mengajar manusia dengan beragam cara juga. Di Taman Eden, Dia menggunakan pohon untuk mengajar Adam. Kemudian sejak air bah, Ia menggunakan pelangi untuk memberitahu dunia bahwa tidak akan ada lagi penghancuran atas bumi melalui air bah. Kemudian tabernakel juga adalah pelajaran objek kenabian yang mengemukakan pribadi dan karya putranya Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat pendidikan Kristen semuanya, itu adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang filosofi pendidikan Kristen yang dasarnya tadi sudah saya sebutkan, diambil dari Handbook of Christian Education, Journey Fort Granville, South Carolina. Kiranya ulasan yang singkat ini akan memberikan kita tambahan pengetahuan tentang filsafat pendidikan Kristen. Terlebih, kita akan berharap bahwa sekolah-sekolah Kristen akan terus menggali dan mengkaji kebenaran firman Tuhan untuk dipraktekkan di dalam kehidupan pendidikan di sekolah, yang nantinya diharapkan anak-anak akan meneladani itu dan akan menjadi gaya hidup mereka di kemudian hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.